Sarabul darajat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram alladzi akmalta lana bidinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil huda war rahmah alladzi mab'usu bil hikmati wal hikam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watin ila yaumil liqa'i rabbi. Amma ba'du fa ya ibadallah, min hadhil minbari khairil baraya usikum wa nafsi bi khairil wasaya ala fattaqullaha wa ati'un kama qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada sahibika wal imamu yakhthub yaumal jumu'ah ansitu wasma'u wa atimmu la'allakum tuflihun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila mana engkau ingin mendapatkan fadilah Jumat, yang salah satu daripada fadilah Jumat itu adalah kafaratuz dzunub, menggugurkan dosa sepanjang satu Jumat lamanya. Idza qul sahibika wal imamu yakhthub, bila kau dengar seorang khatib telah menyampaikan, berdiri di atas mimbar, maka hendaklah engkau diam, dengarkan dan fahami. La'allakum tuflihun, semoga engkau menjadi orang yang beruntung, artinya mendapatkan fadilah Jumat tersebut. Alhamdulillah, sedikit pun jasa dalam sanjung adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sebagai insan si baharu senantiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah masih percayakan. Mudah-mudahan sepotong kalimat alhamdulillah yang keluar dari hati yang paling dalam, yang mengakui diri kita ini adalah hamba bukan tuan, maka itu nilainya tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang pandai bersyukur. Rangkaian solawat bersulamkan salam kepada yang mulia Rasul Sayyidul Anam, mahkota dunia junjungan alam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita ukir dalam ucapan solawat dan salam kepada sang baginda. Dengan hal tersebut kita akan memperoleh kebahagiaan hidup dunia alam kubur, dan pada gilirannya syafaat itu juga bermanfaat di atas ibadah yang kita lakukan pada hari la yanfa'u malu wala banun, pada hari tak berharganya harta dan keturunan, illa man atahallahu biqalbin salim, kecuali mereka yang datang ke hadirat Allah nanti di yaumil qiyamah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, ay min afatil qulub, yaitu dengan terhindarnya dari kerusakan-kerusakan hati, sombong, iri hati, dengki dan lain sebagainya, yang hanya dapat diobati salah satunya dengan rajin bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral hadirin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun judul khutbah Jumat
pada hari yang berbahagia ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat." Kalau suatu penduduk kampung itu, suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakat, pasti kami akan membukakan pintu-pintu keberkatan kepada mereka. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan mereka itu mendustai daripada nikmat Allah Ta'ala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka keberkahan tersebut kami ambil. Apabila keberkahan tersebut telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa adalah kemurkaan Allah Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya yang menurunkan keberkahan Allah Ta'ala itu adalah iman dan takwa. Iman itu hanya bisa muncul kalau ada ilmu. Man zada ilmuhu wa lam yazida khaufahu fahuwal khuda. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tak bertambah rasa takutnya sama Allah Ta'ala, maka imannya itu ece-ece. Kalau kita lihat di negara kita ini, kalau kita lihat di area kita, bukan tidak banyak orang-orang yang berilmu itu. Banyak orang yang berilmu, S1, S2, S3, segala bentuk disiplin ilmu telah dilaluinya. Tetapi karena takutnya kepada Allah itu tidak ada. Orang yang berilmu, yang dimaksud ilmu Al-Quran, ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran. Orang yang mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran, menganalisa hukum-hukum Al-Quran, maka Allah akan memunculkan di dalam hatinya rasa takut. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu, kata Allah, hanya orang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau dia baca ayat-ayat Allah, dia berzikir, membaca ayat Allah, merenungi, menginsafi, wajilat qulubuhum ay khafat qulubuhum, maka akan ada di dalam hatinya itu getar. Yang dimaksud oleh getar di dalam hati tersebut dikatakan khafat qulubuhum, takut dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadakum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu yang tersirat ataupun yang tersurat Al-Quran, untuk memunculkan rasa takut itu harus baca Quran, wajib baca Quran. Untuk membaca Quran itu perlu ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tajwid dan lain sebagainya, sehingga diharapkan akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berimanlah itu. Maka iman itu bukan diukur dengan jenggot, itu casing. Kalau mesinnya sudah bagus, baru pakai casing yang bagus. Iman tidak diukur dengan pakaian putih, tidak diukur dengan serban, tapi iman itu diukur dengan ilmu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka samratul ilmi, buah ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kenapa azab Allah itu datang? Ini bukan sekedar ujian, bukan sekedar uji coba, ujian dari Allah, tapi sudah lebih kepada azab. Allah pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, tidak akan kuturunkan azab selama engkau masih ada di sana. Tapi kita jangan lupa bahwa Rasulullah SAW itu telah wafat, telah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi di atas dunia ini. Dia tinggalkan, kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bi syai'in lam tadhillu abada. Kutinggalkan kepadamu dua perkara yang bila kau pelajari, kau ikut dua perkara tersebut, Al-Quran dan hadis maksudnya, kau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya dari dunia, alam kubur dan akhirat.
Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka yang pertama kata Allah Ta'ala tadi adalah iman. Pernah datang Jibril alaihissalatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan 3 pertanyaan yang sangat fundamental sekali. Ma huwal Islam wa ma huwal iman wa ma huwal Islam. Rasul menjawab dalam bab iman, iman itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqun bil qalbi, bahwa iman itu adalah keyakinan di dalam hati tentang keberadaan Allah taala, wa tadhkirun bil lisan, lalu diucapkan dalam bab ibadah, mungkin dia sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, kemudian dia diletakkan di dalam keyakinan di dalam tubuh orang tersebut. Itulah iman kepada Allah Ta'ala. Lalu kalau kita lihat berapa banyak pemimpin-pemimpin itu yang beriman, kita bisa jawab sendiri. Kita bisa jawab sendiri. Kenapa? Karena kata Allah, kalau kau beriman, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat, pasti kumunculkan keberkahan itu. Berkah itu tazidu bil amali wal ibadah. Itulah berkah. Walaupun dia sedikit, manfaatnya banyak. Ada seorang anak berusia 15 tahun, dia hafal Quran 30 juz. Ada orang yang 70 tahun, qul huwallahu pun tak lewat. Umur spiritualnya anak tersebut sedikit, umur biologisnya 15, tapi umur spiritualnya banyak. Ada orang yang umur biologisnya banyak, tapi ilmu spiritualnya sedikit. Itu dalam bab ilmu. Ada orang yang diberi Allah harta yang banyak, dia bawa ke dalam alam kuburnya sebanyak-banyaknya, dia tinggalkan di dunia ini hanya sekedarnya saja. Rasulullah SAW dikatakan, wa wajadaka a'ilam fa'aghna, kami dapat di engkau ya Muhammad dalam keadaan miskin. Apakah Nabi itu miskin? Jawabannya tidak. Karena seluruh harta yang dia punya, dia bawa untuk kepentingan dia di dalam alam kubur. Yang tertinggal itu adalah yang sedikit. Kalau kita, harta kita banyak, yang tertinggal di atas dunia ketika kita wafat banyak. Anak kita banyak, tetapi yang pandai agama tidak ada. Anak kita yang soleh itu tidak ada, tapi anak yang menghitung harta kita banyak. Waktu kita mati heboh dia menangis, padahal manfaat nangis itu tidak ada bagi orang yang sudah mati itu. Setelah kita berkubur, berkelahi dia di situ untuk memperebutkan harta yang siang malam kita cari, pagi siang sore malam, tapi lupa kita membawanya untuk kepentingan akhirat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penyebab murka Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita lihat dalam ayat ini, bahwa orang tersebut tidak beriman kepada Allah, hanya casing saja. Sekarang pun banyak kita lihat, mengapa jemaah sholat fardu itu lebih sedikit daripada jemaah wirid yasin? Kenapa jemaah wirid yasin itu begitu banyak? Sementara sholat subuh, sholat fardu kalau kita lihat, padahal kalau gagal di dalam bab sholat itu, maka orang tersebut akan menderita dalam hal yang sangat panjang. Man laqiyallahu wa huwa mudayyi'in lis-shalah, kata Rasulullah. Man laqiyallahu wa huwa mudayyi'in lis-shalah, siapa yang menjumpai aku sedangkan sholatnya itu lemah, mudayyi', lemah, bacaannya dia tidak paham, arti dari bacaan itu dia tidak mengerti, rukun-rukun sholat dan sunat-sunat sholat itu dia tidak paham, tetapi dia sholat, dia tidak mengerti. Fawailul lil musallin, kata Allah, kusediakan satu pintu neraka wail untuk orang yang sholat. Orang sholat masuk neraka wail, itu Allah yang bilang, alladzina hum an sholatihim sahun. Habis umurnya, banyak umur biologisnya, tapi untuk bab sholat tidak dia pelajari, sahun, hanya seremonial saja. Ikut sholat Jumat, ikut dia, ikut orang wirid, ikut dia, tapi ilmunya tak ada. Maka kata Allah, aku masukkan dia ke dalam neraka jahanam dari pintu wail. Kenapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika dia angkat takbir sampai dia salam, tak mengerti dia apa yang dia bilangkan, tak mengerti dia apa yang dia ucapkan.
Mulutnya komat kamit, hatinya lari entah kemana-mana, otaknya lari entah kemana-mana. Alladzina hum yura'un. Dia datang itu hanya yuro itu hanya diperhatikan orang, takut kena hukum masyarakat. Wah, tidak sholat, tapi dia tidak takut dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang semacam ini, kata Allah, termasuk golongan orang-orang munafik. Masyaallah hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan syarat kedua untuk mendatangkan nikmat Allah, menjauhkan murka Allah ta'ala, wattaqau, orang tersebut harus bertakwa. Apa itu takwa? Itu imtithalu awamiri wajtinabi nawahi. Imtithalu awamiri, melaksanakan seluruhnya, tidak ada tempo, tidak ada batasan dalam hal-hal yang baik. Ketika kau masih berumur baik, kata Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qablal khamsin." Hati-hati kau, kata Rasulullah, kalau udah kau jalani 5 perkara, pasti kau akan berjumpa dengan 5 peristiwa dalam hidupmu. Syababak qabla haramik. Kalau kau sudah menjalani masa muda, habis masa muda itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ketika kau tua baru kau rindu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika mata masih cerah, tidak mau membaca Quran. Ketika sudah tua, sudah kabur, masih mending mau. Ada kadang-kadang orang tua ini kita lihat, di situ Jumat, disitulah dia main catur di pinggir jalan itu. Pakai kopiah lebay, pakai baju putih main catur. Maghrib kita lihat masih banyak orang-orang tua itu di tempat-tempat minum-minum itu, tidak tergerak hatinya. Kenapa? Karena masa mudanya habis begitu saja. Masa kayamu sebelum kau miskin. Miskin yang paling berat itu, kata Rasulullah, adalah miskin ilmu dan adab. Laisal miskin, bukan dikatakan miskin man la ilaihi malan. Tidak dikatakan miskin seseorang itu yang tidak mempunyai harta. Tapi orang miskin sesungguhnya ketika dia dibungkus dengan kain kafan, rupanya amal dengan adabnya nggak ada. Walaupun dipuji-puji orang, berapa banyak jenazah itu dipuji orang, padahal hati kita menolak. Bagaimana kesaksian saudara terhadap jenazah ini? Adakah dia orang baik? Hati awak menolak. Kenapa? Karena kita tahu perilakunya seperti apa. Tukang mencuri ayam, tukang mabuk di pinggir jalan, tukang mengambil harta-harta orang, penzinah dan lain sebagainya. Maka ragu kita mengatakan baik. Sedangkan Rasulullah SAW ketika lewat jenazah itu, ya orang yang baik, khair, kata para sahabat. Kata Rasulullah, wajabat alaik, maka wajib dia mendapatkan doamu. Kalau seorang tersebut berada di dalam kemurkaan Allah Ta'ala, mati di tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, lalu kita mengatakan khair, maka dalam ujung surah Az-Zumar, orang tersebut akan bertanggung jawab di atas apa yang dia ucapkan. Masyarul hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa, orang yang bangun di tengah keheningan malam, indan nasin niam, ketika manusia tertidur pulas, wabakiyat ainahu, maka meleleh air matanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang menyaksikan dia waktu berdoa, mengangkatkan tangannya. Maka ini adalah orang-orang yang meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang yang mengangkatkan tangannya karena ria, karena dia seorang yang mempunyai pengaruh, lalu diharapkan dari mulutnya ada kekotoran-kekotoran itu supaya bersih dengan doa-doa yang dia sampaikan dalam kemunafikan, maka ini sesungguhnya mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, la fatahna alaihim barakat. Seandainya kau beriman, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala, la fatahna alaihim barakat, walakin kazzabu. Tetapi banyak manusia ini berdusta di atas kebenaran Allah, wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan mengganti nikmat tersebut dengan azab. Kita sudah mengalaminya.
Kita sudah merasakan ketakutan beberapa hari sebelum ini. Berapa takut orang ketika air mengalir di sungai, takut ada banjir. Makhluk Allah yang paling halus, itulah dia air. Ketika Allah menjadikan gunung, maka para malaikat kagum, wahai Allah, luar biasa gunung ini, tinggi, menjulang. Adakah makhlukmu yang lebih kuat? Ya Allah, kata Allah Ta'ala, ada ya malaikat, itulah dia besi. Besi itu lebih kuat daripada tanah, karena daripada gunung, karena satu masa gunung-gunung itu akan dipindahkan oleh besi-besi itu. Dan ucapan itu terjadi sekarang. Berapa banyak itu traktor-traktor yang memindahkan gunung, membuat mafsadat, kerusakan. Wahai Allah, masih ada yang lebih kuat dari besi itu. Ada, kata Allah Ta'ala. Itulah dia api. Api itu bisa membengkokkan besi sekuat apapun dia. Kata Allah, kata malaikat, masih ada lagi yang lebih kuat dari api. Ada, kata Allah. Apa itu? Air. Air itu walaupun panas api itu, bisa air itu memadamkannya. Terbenung malaikat, ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada air itu? Ada, kata Allah Ta'ala, angin. Angin itu bisa menggulung air itu naik ke atas dan menjadikannya hujan. Terduduk malaikat, lalu kata malaikat, ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih kuat daripada angin? Ada, itulah dia manusia. Manusia lebih kuat daripada angin dan seluruh makhluk Allah. Di atas itu ya Allah ada. Siapa yang lebih kuat daripada manusia itu? Ngantuk. Ngantuk itu, kata Allah Ta'ala, bisa mengalahkan sekuat apapun orang, sejago apapun Mike Tyson, terletak rokok di bibirnya, tapi kalau udah ngantuk tuh datang bisa lepas rokok tuh dari bibirnya. Ada yang lebih kuat daripada ngantuk? Ada, kata Allah. Inilah makhlukku yang paling kuat. Dia datang di tengah keheningan, di dalam keramaian manusia. Dia tidak peduli tembok itu keras ataupun tembok itu lemah. Itulah dia kematian. Kata Allah Ta'ala, innama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Sebelum itu semua datang, sebelum kematian itu datang, Allah memberikan kepada kita satu pintu-pintu untuk meredakan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan banyak berzikir, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negeri kita, daerah kita termasuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Yang tidak rugi itu illal ladzina amanu, mereka yang imannya kokoh kepada Allah, wa amilus shalihat, dengan iman tersebut mereka beramal dengan amal yang baik, wa tawassaw bil haq, selalu menasihati manusia di dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan berjalan dengan sebenar-benarnya dengan kesabaran di atas kebaikan itu sampai kita meninggalkan dunia ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim.